Saudaraku yang terkasih, 1,5 tahun lebih corona telah menimpa seluruh dunia, menimpa negara kita, menimpa tempat kita bekerja, menimpa keluarga kita, dan juga menimpa diri kita pada akhirnya. Ada satu kata yang kira-kira bisa meringkaskan, yang menjadi benang merah mengikat semua korban-korban corona ini. Kata itu adalah babak belur. Iya apa iya? Apakah sekarang ini kita sedang babak belur? Betul-betul Romo, babak belur. Mulai dari negara kita, mulai dari perusahaan tempat kita kerja, mulai dari gereja paroki kita, juga kurang lebih babak belur. Mulai juga dari keluarga kita, bahkan panggilan kita kurang lebih juga ikut imbasnya. Dan pada akhirnya yang paling mengalami babak belur adalah diri kita masing-masing. Maka kalau ada di antara kita, yang di sini maupun yang di rumah, yang selama 1,5 tahun ini usahanya makin lancar, usahanya makin baik, makin berkembang, bisa beli ini dan itu, bersyukurlah. Saat inilah Anda semua yang memperoleh berkat lebih dari Tuhan, saatnya untuk membantu orang-orang yang berkesusahan. Seperti petinju masuk ke ring tinju, kita sedang menghadapi lawan yang ganas, menghadapi lawan yang keras, yang brutal. Betul-betul hidup kita saat ini kita kayak ditonjok kiri, tonjok kanan, dari bawah, dari atas. Sehingga kita semua bengep. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau mengakhiri pertandingan itu sebagai orang kalah atau sebagai orang menang, sebagai pemenang? Kalau dari saya, meskipun saya babak belur, bengep, gak apa-apa deh, asal saya keluar sebagai pemenang. Jangan sampai udah bengep, udah ancur-ancuran muka kita, badan kita udah remuk-remuk, keluar sebagai orang yang kalah. Nah sekarang bagaimana? Ini kita udah babak belur semuanya ini. Bagaimana bisa mengakhiri pertandingan melawan virus corona ini sebagai pemenang? Kabar gembira hari ini adalah bacaan Injil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Inilah perumpamaan tentang seorang penabur, adalah sebuah ajaran Yesus yang sangat amat jelas atau paling jelas. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada muridnya, kepada kita, bagaimana memahami, menafsirkan, menangkap intisari dari apa yang dia katakan. Saya nggak perlu lagi panjang lebar membahas atau menafsirkan benih-benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tanah yang bersemak duri, atau di tanah yang baik. Anda semua pasti sudah sering mendengar. Tadi Injil pun sudah sangat jelas. Tapi ada beberapa poin yang bisa saya tawarkan. Yang pertama, kata-kata yang sulit, yang seringkali meninggalkan pertanyaan di kuping atau di pikiran atau di hati para pembaca kitab suci. Setelah Yesus menjabarkan perumpamaannya tentang benih dan penabur, Yesus berkata kata-kata yang bisa garuk-garuk kepala. Dikatakan begini, ayat 9, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Puji Tuhan, kepadamu, kepada saya, kepada suster, kepada frater, kepada Romo Baur, kepada kita semua. Ada satu karunia yang berasal dari Tuhan sendiri. Kita bisa tahu bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang tuh ada karunia. Untuk menghadapi lika-liku kehidupan ini, kesulitan-kesulitan ini, ada karunia. Jadi kita tuh bukan orang yang gak dikasih apa-apa sama Allah. Ada karunia. Lalu yang bikin bingung adalah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kok Yesus begitu sih Romo? Kenapa Yesus enggak belak-belakan? Yesus enggak
terang-terangan memberikan penjelasan firman-Nya dengan clear, jelas. Kenapa harus pakai perumpamaan? Kata-kata Yesus yang tadi saya ulang adalah suara kenabian. Gaya para nabi dalam perjanjian lama. Setelah ditolak, setelah ditentang, tidak dipercaya, para nabi memberikan sebuah pernyataan, tetapi tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Para nabi maupun Yesus sendiri dalam konteks ini adalah mengharapkan agar kita semua menangkap ajarannya, membaca firman Tuhan bukan sekedar seperti ajaran-ajaran manusia belaka. Supaya kita sadar bahwa yang kita dengar ini adalah firman Tuhan, sebuah daya ilahi, sebuah karunia untuk hidup kita yang sedang babak belur ini. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang bisa saya tawarkan adalah ternyata Injil Lukas adalah Injil yang sangat senang menggunakan tema-tema tentang tanah, pohon-pohon, ladang, sawah, dan buah. Sebetulnya penggunaan tema-tema itu, kata-kata itu mengingatkan kita pada ketika kita diciptakan. Minggu lalu saya sudah mengatakan kita diciptakan dari tanah. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda ingat sekali lagi ketika manusia dihukum oleh Allah setelah melanggar dan terusir dari Taman Eden? Salah satu hukuman manusia adalah engkau harus bersusah-susah dengan tanah untuk kamu olah. Manusia yang berasal dari tanah harus bergulat termasuk babak belur, susah payah dengan tanah itu untuk bisa melangsungkan kehidupanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang bisa saya katakan di sini adalah tanah. Ibu-ibu paling rewel, paling ribet kalau lihat anak-anaknya pakai baju putih main di tanah yang becek. Para frater yang pakai jubah putih, suster juga paling takut kalau jalan di makam di hujan-hujan. Karena apa? Baju putihnya bisa langsung kena noda tanah. Para frater di rafter ataupun di kamar mungkin, atau kita semua paling sebel kalau lantai habis dipel terus ada yang jalan injek-injek tanah ngotorin lagi. Tapi saudara-saudara, tanah yang sama bagi seorang petani, bagi hidup kita, itu adalah esensi kehidupan. Artinya begini, karunia itu dari Allah bisa kita lihat sebagai sisi negatif, bisa kita lihat sebagai sisi positif. Itu poinnya. Tinggal bagaimana kita mengisi hidup kita dengan memaksimalkan sisi positif dari hidup kita. Udah ada nih tanah, udah dikasih karunia. Orang bisa melihatnya sebagai sisi positif, sebagai beban, sebagai kesulitan, sebagai penderitaan, tapi juga bisa dilihat sisi positifnya. Dari pergulatan hidupku inilah, kalau aku jalani dalam ketekunan, aku akan berbuah dengan baik. Hal yang terakhir yang bisa saya berikan adalah soal tanah lagi. Di dalam diri kita, siapapun kita, termasuk saya dan juga Anda semua, ada sebuah kekuatan ilahi yang sedang bekerja di saat-saat seperti ini. Seringkali kita mengharapkan orang lain harus ngerti kita, orang lain harus paham sama kita, orang lain harus tunduk sama kita, orang lain harus ikut cara hidup kita supaya kita bahagia. Di depan saya, di tangan saya ini ada sebutir telur, saudara-saudara. Ini telur mentah. Bayangkan benih telur, benih ayam di dalam telur ini. Kalau dia, si benih ayam ini, anak ayam ini yang belum menetas ini, mengharapkan, coba tolong itu hal-hal di luar dirinya untuk bisa memecahkan telurnya. Entah jatuh, entah pakai pisau, entah digeprek. Telur itu tidak akan menetas dengan baik.
kalau dia mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Tapi kalau dia mengandalkan kekuatan dirinya, dari dalam dirinya, yang diberikan oleh Allah, dia akan bertumbuh pada prosesnya, pada waktunya, dan pada saatnya yang tepat dia akan menetas dan akan keluar sebagai seekor ayam. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup, maksimalkanlah kekuatan dalam diri kita, karunia Allah itu yang diberikan kepada kita. Bukan melulu menuntut orang lain, tapi apakah diri kita bisa bertumbuh, berkembang, pada akhirnya berbuah. Injil ini ditutup dengan sebuah kata yang bisa menjadi ayat emas buat kita hari ini. Bisa menjadi rema buat kita masing-masing. Menghasilkan buah dalam ketekunan. Tanah yang baik, hati yang baik, benih yang baik. Baru bisa bertumbuh dan berbuah kalau ada resep ketekunan. Orang tekun adalah orang yang tidak menyerah meskipun susah. Orang tekun adalah orang yang mau belajar terus lagi dan lagi sampai dia bisa. Orang tekun adalah orang yang tahu seberapa besar kekuatan dirinya yang ada dalam dirinya. Bagaimana dia mau mewujudkan visi-visinya, mimpi-mimpinya, sampai semuanya menjadi kenyataan. Apakah kita sudah bertekun dalam hidup ini? Mari kita renungkan dalam perayaan Ekaristi ini. Mohonlah rahmat ketekunan, supaya hati kita yang baik bisa menghasilkan buah yang baik. Amin.